Selamat datang di Indonesia, selamat datang di Halal Fair Istora Jakarta, Masya Allah. Ini mungkin untuk beberapa kali ya sih, mungkin ke Indonesia sih. Mungkin sudah hampir 4-50 kali. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tadi pagi mungkin sempat ketemu sama Ustaz Syafiq Rizal bersama, Masya Allah. Nah, Masya Allah. Sempat breakfast bareng mungkin ya, Masya Allah. alhamdulillah. Ya, dan di tema kita pada malam hari ini, Halal Fair Jakarta, the most inspiring halal event. Dan di mana tema yang akan insya Allah kita sama-sama bahas yaitu adalah prinsip di balik halal. Baik, langsung saja Syekh untuk bisa mengefisiensikan waktu kita. Mungkin pertanyaan pertama yang ingin Anda tanyakan dan juga mewakili teman-teman yang ada di sini. Apa sebenarnya Syekh yang dimaksudkan dengan halal? Fadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ausikum wa iyaya awalan bitaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebelum saya mulakan acara malam ini, bagi pihak moderator, izin saya memberi salam kali kedua. Oleh kerana salam kali pertama korang dapat sambutan. Kita orang beragama, orang yang faham Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang adab memberi dan menjawab salam. Firman Allah di dalam surah An-Nisa, ba'dal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ila al-akhirah ayat. Apabila seseorang memberi salam pada kita, jawablah salam orang yang memberi pada kita dengan jawaban yang lebih baik. Maksudnya lebih tinggi suaranya. Jadi saya akan bagi salam kali pertama, kali kedua. Karena kali pertama orang dapat sambutan. Kalau ada 1000 orang di sini, berarti gemuruh dewan ini sepatutnya. Ya. Contohnya, kalau diberi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan puja milik Allah Rabbul Alamin. Ingat, moderator telah tanya saya beberapa soalan tadi, satu soalan dulu. Tapi saya mula dengan puji-pujian kepada Allah. Khutbatul hajah itu sebaik-baik khutbah yang dipilih oleh Nabi untuk umatnya. Secara tidak langsung khutbah tadi memberi peringatan pentingnya umat beragama itu bersyukur. Nahmaduhu. Banyak bersyukur. Kufur nikmat boleh menjadi haram. Halal ini bukan hanya makan dan minum saja. Perbuatan juga boleh jadi haram. Sebalik halal berarti haram. Perbuatan, perkataan, pakaian, kesemua itu boleh bertukar hukumnya daripada halal kepada yang haram. Nah, saya mulakan tadi dengan khutbatul hajah, memberi peringatan kepada kita orang beragama. Sangat berbeza dengan orang yang beradat. Izinkan saya moderator supaya saya dapat mengikut tajuk ini dengan baik. Kita sekarang ada dalam dewan, dalam suasana menyambut halal fair. Sekarang kita perlu faham hukum halal atau sebaliknya haram datang daripada siapa? Dari Allah.
Sebelum datang agama, datanglah hukum adat. Hukum adat, buatlah apa yang biasa dilakukan oleh adat masing-masing. Setiap kaum, setiap bangsa mempunyai adat masing-masing. Bagi orang yang sudah beradat, sebelum dia beragama, maka hidupnya ikut adat masing-masing. Semua boleh ikut adat masing-masing. Tapi bila kita beragama, hukum sudah berubah. Agama ini milik Allah, bukan milik kita. Inna dina indallah Islam. Islam itu milik Allah. Bila milik Allah, yang boleh menentukan halal atau haram Allah, bukan kita. Tapi rata-ratanya orang beragama sekarang keliru. Sehingga dia rasa agama mesti ikut kita. Berarti agama ikut adat, bukan adat kita itu sesuai dengan agama. Di situ kekeliruan yang pertama. Dalam hukum Islam, tidak boleh diadakan suatu upacara yang dinamakan ibadat sehingga ada perintah. Dalam adat buat apa saja yang biasa sehingga ada larangan. Itu bezanya adat dan agama. Agama ini milik Allah. Lalu Allah dah ingatkan pada kita sebagai orang yang beriman. Contohnya, ada beberapa yang saya boleh kongsi. Al-halal bayin. Wal haram bayin. Wa ma bainahuma mutasyabihat. Umur mutasyabihat. Haram yang jelas, halal itu jelas. Jadi apa-apa adat sekarang, kalau kita sudah beragama yang tak bercanggah dengan hukum Islam, halal. Tapi kebetulan kalau ada juga adat-adat yang bercanggah, maka adat itu jadi haram. Tetapi dalam konteks masyarakat orang Islam sekarang, bila kita sentuh halal, kita fokus makanan sahaja. Makanan mesti halal. Ada logo halal. Bagaimana minuman? Minuman korak. Walaupun ada juga minuman yang halal, bila ada halal, ada haram. Minuman yang halal, makanan halal, pakaian halal, ada juga pakaian yang tidak halal. Lelaki tak boleh pakai macam wanita, wanita tidak bisa pakai pakaian macam lelaki. Contoh, ada perkataan yang halal, ada perkataan yang haram. Fitnah memfitnah, kata mengata, mengupat, maki, hamun dan sebagainya adalah haram. Sehingga pembohongan haram, tinggikan suara depan ibu bapa haram. Wala tusair khaddaka linnas. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dengan orang tua tak boleh kita tinggikan suara. Itu haram. Ini contoh. Jadi kita sebagai orang yang memahami Islam, yang berlandaskan wahyu bukan nafsu dan pandangan, perlu jelas bahawa hukum halal ini datang dari Allah. Saya bawa satu ayat. Coba kita lihat. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahu ala katsir mimman khalaqna tabdila. Dalam surah Isra. Kami telah muliakan
keturunan Adam, manusia. Kami sediakan kenderaan untuk mereka bergerak di atas bumi dan lautan supaya bisa bermusafir, melihat ciptaan Allah. Dan kami telah sediakan bagi mereka rezeki yang baik dan halal. Yang kata baik mesti halal dulu. Kerana ayat yang lain Allah berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia. Dia tak kata wahai orang beriman saja. Asal manusia, makhluk manusia, Allah menyeru, makanlah yang halal dan yang baik. Halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut langkah-langkah daripada syaitan yang suka putar belitkan, sehingga masyarakat orang beragama Islam keliru. Ada yang kata ini halal bagi saya tapi haram bagi kalian. Mana bisa begitu? Kalau halal, halal untuk semua. Kalau haram, haram untuk semua. Tapi ada yang halal khusus untuk Nabi menjadi haram bagi umat. Itu juga ada hukum yang khusus yang kena faham. Jadi kalau kita faham agama ikut panduan wahyu dan sunnah Nabi yang sahih, jelas. Contohnya, halalkah saya nak buat ibadat? Niat saya baik, saya nak buat satu ibadat. Tak boleh. Ibadat itu hak Allah. Nak buat satu ibadat, tunggu sampai ada perintah. Nak solat, tunggu sampai ada perintah. Sebab itu 11 tahun Nabi berdakwah, tak suruh umat solat. Kerana belum ada perintah. Walaupun solat itu bagus, tapi bila tidak diperintah, tidak jadikan halal bagi kita. Untuk nak reka ibadat kita sendiri, tak boleh. Walaupun ibadat, tak boleh kita buat sehingga adanya perintah. Kalau tidak, kita telah menimbulkan fitnah dari agama. Halal. Wa ta'awanu ala birri wa taqwa. Allah suruh kita bantu-membantu dalam urusan yang bir dan membawa kepada ketakwaan. Sebalik itu, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan bantu-membantu. Ada halal, ada haram. Sini kata bantu-membantu untuk urusan apa? Yang baik. Baik menurut siapa? Menurut Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu. Begitu ya amal ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf ikut Allah, bukan ikut kita. Mungkar ikut Allah juga, bukan ikut kita. Allah halalkan perniagaan. Dia haramkan riba. Orang kata riba pun satu perniagaan. Tapi Allah haramkan riba. Yang halal ini ialah perniagaan. Bersatu itu wajib atau sunat? Kerana diperintah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Itu diperintah halal untuk bersatu. Berpecah halal ke haram? Haram. Wala tafarraqu. Jangan berpecah. Yang peliknya umat akhir zaman, umat Islam ini, dia bersatu untuk tak bersatu. Luar biasa tidak? Bersatu untuk tidak bersatu. Luar biasa kita punya kesatuan. Kan? Ini contoh fitnah yang berlaku. Kerana korang faham masalah halal. Kerana ditumpukan hukum halal para makanan saja. Asal saya sediakan makanan halal, okey. Tapi kalau you tipu dalam perniagaan halal, tidak. Makanan halal, perniagaan halal. Tapi waktu kamu jual beli, kamu tipu.
Sehingga Rasulullah ingatkan umatnya, man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu dalam urusannya, bukan umat kami. Ada setengah orang pula, dia kata, haram, memang haram minum arak. Saya tak minum, saya hanya jual arak saja. Apakah jual arak itu halal? Iza haramallahu syait, harama thamanah. Bila Allah haramkan sesuatu, maka haram hasilnya. Mungkin kita paham ya. Ini soalan tadi yang pertama, saya sudah terlajak jauh supaya kita bilang halal mudah, tapi saya nak kaitkan dengan yang opposite, haram. Sebaliknya. Jadi kalau kita dapat membedakan mana halal, mana haram, mudah hidup kita. Mana-mana juga saya lihat, hatta di negara-negara kita ini, ada restoran, ada huruf halal. Betul tidak? Ada. Tapi jual minuman haram. Kan? Jadi kadang-kadang orang yang jual itu keliru. Kita juga pakai kopiah, pakai jubah, masuk kedai itu. Dia datang, biasa. Kita tanya, you tahu saya Muslim? Tidak tahu. Kenapa you tanya saya bir? Hanya 2 bir saja halal. Ginger beer dengan root beer. Itu 2 bir halal. Anchor beer, Carlsberg, itu semua haram. Contoh. Jadi mereka yang non-Muslim, yang belum Muslim pun keliru. Dia pun tak tahu membezakan yang halal itu apa. Saya kata, you tahu tak saya Muslim? Tahu Pak. Kenapa you tanya saya biasa? Biar itu haram. Sebelah sana pun Muslim, dia minta biar. Oh. Keliru. Dia keliru kerana ada orang Muslim yang tak makan babi. Babi jalan sini, dia jalan sana. Takut aksiden. Tapi minum biasa, bismillah lagi. Ini berat. Contoh, keliru. Jadi masyarakat sekarang sudah keliru. Oleh kerana cara orang beragama sekarang mengkelirukan orang lain. Itu jawaban ringkas saya yang pertama. Maaf, mungkin terlajak panjang. Masya Allah. Syekh, sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya sudah Syekh jawab semua. Oh. Ya, sudah ada di dalam sini, sudah dijawab semua sama Syekh, Masya Allah. Mungkin tapi kita perbolehkan ya buat para jemaah untuk bisa interaktif bertanya sama Syekh berarti ya. Nggak masalah sih? Insya Allah berarti ya. Baik. Pertanyaan yang sudah saya simpan sudah dijawab semua sama Syekh, Masya Allah. Jadi tidak masalah kalau misalnya teman-teman di sini, para jemaah, baik ikhwan ataupun akhwat, ada yang ingin bertanya, silakan. Saya persilakan dulu sebelum saya memberikan pertanyaan lagi. Mungkin ada yang mau bertanya dari ikhwan terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya? Kalau misalnya ada yang bertanya silakan kepada panitia. Baik. Ya, siap. Jadi satu pertanyaan dari jemaah, nanti akan saya lanjutkan lagi pertanyaan dari kami. Siap, silakan. Nama, domisili, kemudian pertanyaannya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Al-Madani dari Pekanbaru. Pertanyaan saya, Syekh, bagaimana kita bisa sampai ke Furqan yang di dalam ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Gitu, Syekh. Nah, Masya Allah. soalan yang indah ya. Dari Pekanbaru. Pertama, pekan itu baru. Ya. Jadi masalah Furqan kalau lughatan ialah kita sudah dapat memisahkan, membedakan antara hak dan yang batil. Itu penting. Karena Quran itu juga sebagai satu kitab hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu satu kitab yang Allah wahyukan sebagai petunjuk bagi manusia hudal linnas, bukan untuk orang Islam saja, bukan orang Arab.
orang Nusantara saja, untuk orang Cina, orang India, orang yang belum Muslim, Quran untuk mereka. Dan Quran itu bayinat, datang untuk menjelaskan. Furqan dapat untuk memisahkan antara hak dan batil, halal dan haram, syirik dengan tauhid, iman dengan kufur. Begitu. Senang saja. Apa yang kita ikut, sami'na wa ta'na, apa yang qala Allah wa qala Rasulullah, kita sudah dapat sempurnakan pengertian Furqan. Kekeliruan kita kerana kita beragama tidak ikut wahyu sekarang. Kita banyak ikut pandangan dan pendapat. Qil wa qal. Sebab itu orang dulu jelas iman mereka. Bila ada iman, tidak ada kufur. Bila ada tauhid, tak ada syirik lagi. Bila ada sunnah, tak ada bid'ah lagi. Dulu. Ada hak, tak ada batil. Sekarang serba boleh. Ini kepahaman baru, bukan dari Pekanbaru. Pahaman baru. Ini boleh saja. Istilah sekarang macam-macam istilah digunakan pakai oleh orang yang boleh mengkelirukan orang awam. Jadi untuk meringkaskan jawapan terhadap soalan dari saudara tadi, bila kita ikut ma qala Allah wa ma qala Rasulullah yang sahih, kita dapat mengatakan kita sudah sampai ke tahap Furqan. Bukan ikut pandangan kita, ada hujah, ada dalil. Nah, itu jawaban ringkas. Masya Allah. Baik. Mungkin pertanyaan dari saya lagi, Syekh. Karena pertanyaan yang tadi sudah tidak ada, saya akan coba memberikan pertanyaan lain. Syekh, seperti yang kita ketahui, Syekh tadi sudah bilang bahwa dengan belajar agama, kita akan tahu mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, dan lain sebagainya. Tapi seperti yang kita ketahui, Syekh, semakin kita belajar, kita akan menemui berbagai macam halangan rintangan. Kita akan ketemu sama orang-orang yang mungkin akan bilang, oh enggak kok, ini halal. Oh enggak kok, orang dulu bilang ini haram. Wah, bagaimana caranya, Syekh, untuk kita bersikap? Ketika kita sudah belajar, alhamdulillah Allah taufikkan pemahaman sama kita. Kemudian, qadarullah, kita ada dalam kondisi di persimpangan sebenarnya. Yang dibilang, oh kamu nih belajarnya nih dikit-dikit halal, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu? Kalau Syekh. Kalau setiap yang sudah jelas halal, kita kena kata halal. Walaupun kita tidak biasa. Kalau makanan jelas halal, tidak diharamkan. Walaupun kita tak biasa dengan makanan. Contohnya, apakah makanan ala Jepun halal yang tak masak? Sushi semua, ya, dia tak masak. Halal tak makan? Kalau you biasa, halal. Oh, itu belum masaknya, belum digoreng lagi. Belum direbus lagi. You tak biasa, jangan makan. Tapi jangan ubah hukum. Hukum tak ikut kita. Hukum kalau asalnya halal, halal. Hanya bagaimana cara kamu nak makan. Mau masak, mau rebus, mau goreng dan sebagainya, itu terpulang. Kalau ragu-ragu, datangnya masalah. Gray area, keraguan. Nabi itulah ajar agama kepada kita. Tak ma yaribuka ila mala yaribuk. Ragu-ragu tinggal. Jangan lagi layak. Saya tak tahu nih. Tak tahu tinggal. Karena agama tidak diasas atas keraguan. Allah berfirman, zalikal kitab, kitab dalam Quran, la raiba fi. Tak ada keraguan. Tak sepatut datangkan keraguan. Kalau masih ada mungkin korang faham. Kita belum dapat pendedahan. Belum sampai ke peringkat itu. Maka yang paling utama ikut Nabi.
Da' ma yaribuka. Tinggalkan yang meragu-ragukan. Kepada yang tidak ragu. Selesai. Sesuatu yang kita kurang paham, maaf. Saya tidak begitu paham tentang bab ini. Tanyalah orang yang lebih ahli. Contoh. Nabi pernah makan biawak atau tidak? Dog. Tahu makanan dog. Sini orang Indonesia biasa makan dog. Ada? Tak biasa juga ya. Jangan makan. Karena tak biasa. Takut makan-makan muntah kita. Mudarat kita. Tapi jangan kata haram. Kerana dog ini satu makanan istimewa bagi kabilah Khalid ibn Walid. Bila Khalid ibn Walid mengajak Nabi ziarah kabilahnya, diterima oleh Rasulullah, dikabarkan pada kabilahnya, mereka begitu gembira untuk menyambut ya tetamu yang istimewa Rasulullah SAW. Mereka sediakan dog, Nabi tak makan. Tapi Nabi tidak halang, Khalid sudah habis. Bahagian Khalid sudah habis. Dia tengok Rasul tak sentuh, dia tanya Rasulullah, tidak. Kerana ini tidak dapat dalam kaum saya. Sebab itu saya tidak biasa, saya tidak sentuh. Nabi pun tak sebut. Dok, minyaknya bagus. Hatinya bagus. Dia tak sebut. Itu orang yang jual dok saja yang sebut. Bukan. Contohlah. Memang dalam urusan yang kita kurang faham, ragu-ragu. Kalau tak salah saya faham soalan saudara tadi ya. Maka tinggalkan. Mudah ya. Saya bagi contoh masalah ragu. Tadi kita kalau solat maghrib. Sampai rakaat ketiga. Kita ragu-ragu. Ini rakaat ketiga kah atau dua? Apa nak buat? Saudara, moderator kita sujud sahwi. Kapan you boleh sujud sahwi? Agama mengajar kita, kalau ragu dua ketiga, tapi sudah tiga. Tapi bila ketiga ragu. Bila ragu tambah satu baru sujud sahwi. Jangan terus sujud sahwi lepas tu ragu lagi. Bukan. Itu semayang ragu-ragu namanya. Kalau sudah ragu, bana ala yakin. Yakin buat keputusan yang lebih kurang daripada tiga. Buat dua. Keputusan dua. Tambah satu. Kemudian sujud sahwi. Itu kaifiatnya. Mengatasi keraguan. Itu jawaban ringkas. Betul. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada jemaah lagi untuk bisa bertanya. Mungkin yang akhwat ada pertanyaan mungkin? Tim panitia mungkin? Dipersilakan. Kalau misal tidak ada, mungkin kita akan lanjutkan lagi kepada teman-teman yang jemaah ikhwan. Bagaimana? Mungkin kita kembalikan lagi kepada yang, kalau misal ada yang bertanya dari akhwat, silakan tim panitia untuk memberikan mikrofonnya ya. Kita akan coba kembalikan lagi kepada jemaah ikhwan. Jemaah ikhwan silakan. Ada yang bertanya lagi, teman-teman? Ya, akhwat juga akan bersilakan kalau misalnya ternyata ada yang memiliki pertanyaan untuk Syekh, silakan diberikan mikrofonnya, kemudian langsung menyebutkan nama, domisili dan juga pertanyaannya. Yang teman-teman ikhwan juga dipersilakan apabila memiliki pertanyaan silakan langsung angkat tangannya, kemudian nanti akan diberikan mikrofon. Silakan memberikan pertanyaan kepada Syekh, insya Allah akan bisa langsung dijawab. Dan kalau misalnya ada keraguan-raguan selama ini, silakan ditanyakan. Persilakan. Tidak, saya tambah satu lagi. Baik. Saya bagi satu contoh. Saya telah didatangi oleh satu kumpulan Muslim, tapi berpakaian Muslimah. Paham ya? Nah. Yang datang itu suaranya suara Muslim. Tapi pakaiannya pakaian muslimah. Keliru tak? Kita boleh ragu-ragu tak?
kamu ni Jakarta unta. Tapi daripada belakang saya nampak semua macam wanita. Tapi bila saya lihat wajah, bila dia bercakap, lelaki. Dan mereka ada pertemuan dengan saya mau tanya hukum. Bagus. Mau belajar juga. Dia tanya, maaf Ustaz mau tanya. Kami Muslim, alhamdulillah. Tapi sekarang kami semayang, kami tak tinggal solat. Tapi kalau kami ke masjid, saf mana yang kami mau ikut? Kami masuk saf laki-laki, pembapak, bapak halau. Oh jangan sentuh, nanti batal wudhu aku. Kami masuk ke wanita, wanita jerit. Ini kenapa masuk kawasan wanita? Bagus tak? Faham tak soalan tu? Saya pun kurang paham juga. Saya kata beginilah. Pertama, you kena confirm. Kau ini laki ke wanita? Nama dalam IC apa? Sijil beranak apa nama dia ditulis? Laki-laki atau wanita? He atau she? Dia antara he, she, he. Antara satu atau yang kedua itu saja. Kalau you keliru, you jangan kelirukan orang awam di masjid. Main di rumah saja. Fitnah, you banyak fitnah. Ini contoh saya. Ini sekarang kekeliruan bertambah. Cek semua kalau ikut CJ beranak. Sudah tentukan. Sekarang di barat lagi mengkelirukan. Sehingga kalau anak dilahirkan, dokter tidak boleh menentukan jenisnya. Terpulang kepada anak. Bagaimana anak nak buat keputusan kalau anak itu tak boleh bercakap? Kalau dia bercakap, I'm a girl, girl confirm. Dia kata tak boleh. Jadi kalau ditulis boy a girl, kosong. Tunggu sampai dia dewasa, tanya dia, you mau jadi boy a girl? Astagfirullah, apa sudah jadi? Ini insan, kita bukan haiwan. Binatang pun tahu. Dia itu ya, mau jadi yang antara itu ke male ke female, binatang pun tahu. Tapi sekarang insan, betul firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radatnahu asfala safili, the lowest of the low. Kerana manusia sudah tidak berpikir sebagai manusia. Kita takut. Allah berfirman, saya tambah sedikit ya, waktunya seminggu remind time. Allah berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinn wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yun la yubsiruna biha, walahum azanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami telah sediakan neraka jahanam untuk siapa? Penghuninya jin dan manusia. Aku kasih hati, tak berhati-hati, tak berfikir dengan hati. Ikut suka hati. Saya kasih mata, tak melihat, buta. Saya kasih telinga, tak mau dengar. Kalau dengar pun sami'na wa asayna. Allah beritahu ulaika kal an'am. Mereka laksana binatang yang berkaki 4. Balhum ma'adol. Bukan macam binatang. Lebih hina daripada binatang. Manusia ini sebaik-baik makhluk. Tapi dia boleh dihina nanti jadi serendah-rendah makhluk
lebih rendah dari haiwan. Kenapa? Kenapa mereka boleh sampai ke peringkat itu? Ulaika humul ghafilun. Lalai. Tak lagi ikut sunnatullah. Allah takdirkan kau jadi lelaki, kau mau jadi perempuan. Yang perempuan pula mau jadi lelaki. Akhirnya masuk pertandingan ratu cantik. Yang hakim pun lagi keliru. Bukan. Semua keliru. Kita tak mau. Kita orang beragama sudah ada furqan. Datangnya membeza. Kalau ini begini. Kalau ini begitu, selesai. Paham ya? Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat, kita orang sudah lama beragama, tentu lebih paham. Tapi kita kena pastikan anak-anak kita jangan kita lalai. Kerana mereka sudah akan terdedah dengan satu teknologi yang semakin tercabar. Ya. AI sudah mulai. AI ini Allah saja yang tahu. Jadi mudah-mudahan kita semua terlindung dari fitnah yang telah berlaku dan akan terus berlaku. Maka sebab itu Nabi anjurkan setiap orang yang dirikan salat fardu atau sunat, jangan lupa selepas selawat atas Nabi dalam salat, sebelum salam minta fasta'iz billah min arba'ah, dan berkatalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dia datang untuk memutarbalikkan, mengubah pikiran insan yang beriman sehingga mereka hilang imannya. Orang Muslim semakin hilang identitinya. Dia tidak tahu dia mau jadi lelaki kah, mau jadi perempuan. Dia jadi transable, last anak kita jadi transformer. Transformer sudah popular kan. Semua trend, semua transformer. Habis. Nanti sebentar jadi manusia, sebentar jadi haiwan, sebentar jadi kereta pula nanti. Semua boleh jadi. Boleh trend sekarang. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Dan cara yang paling selamat mudah saja. Ya Allah dah bagi petunjuk. Rasulullah telah mengingatkan kita. Kalau kamu ikut wahyu, Quran dan sunnah yang sahih, kamu tetap dalam siratul mustaqim. Tak keliru, tak akan sesat selama-lamanya. Dan tadillu bihi abad. Jangan lupa kembali kepada the original of agama adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah jawaban ringkas. Masya Allah. Syukron, jazakallah khairan Syekh. Masya Allah yang telah memberikan begitu banyak sekali ilmu dan faedah kepada kita semua. Semoga ini bermanfaat Syekh. Semoga menjadi pahala jariah. Mungkin kita bisa tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.